Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimain bidawamul qillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. حضرة المكرمين الأعزاء المكرم الحبيب صالح bin Muhsin Al-Hamid wa Bapak Samsul dan para ustadz, para hadirin yang insyaallah malam ini malam turunnya rahmat, malam ini malam turunnya barakah, malam ini adalah malam maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam Maulidin Nabi Muhammad SAW. Malam ini adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di bulan kelahirannya Nabi Muhammad itu adalah kenikmatan bagi kita ketika kita bisa merayakan, bisa mengagungkan, bisa menikmati acara tersebut. Disitulah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kullu qalbin fihil mahabbah la yumkinu ayyakuna hazinah. Setiap hati di dalamnya itu mengandung cinta. La yumkinu, tidak akan mungkin hati tersebut akan sedih. Kalau kita sudah cinta terhadap Rasulullah di dalam hati, ketika kita hadir ada di acara maulidnya Nabi, hati tersebut semangat, senang. Kadang orang itu kalau cinta kepada seseorang itu ketika disebut namanya sudah senang, sudah cinta kita. Hati kita ini tenang. Kalau kita mencintai seseorang dan seseorang tersebut kita simpan di dalam hati. Disebutkan senang, apalagi disebutkan perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Gembira. Baik itu maulid apapun yang dibacakan sirahnya Nabi, kita senang, cinta di dalam hati. Inilah adalah kenikmatan bagi kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi. Kita tidak pernah bersalaman dengan Nabi. Kita tidak pernah berbicara dengan Nabi. Akan tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang tersebut ketika menimbulkan cinta harus adanya pertemuan. Pertemuan tersebut sana cinta kemudian kita cinta. Karena apa? Ada pertemuan. Tapi ketika kita tidak bisa melihat Nabi, kita tidak pernah selama hidup bertemu dengan Nabi, cuman mendengar sirah perjalanannya Nabi, akan tapi cintanya kita luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin saya diundang ada di Plososari, ada di Grati Plososari. Di situ ketika mahalul qiyam ada seseorang laki-laki shaf kedua di depan belakang shaf kedua. Orangnya satu muka tatuan semua, rambutnya gondrong. Tapi ketika mahalul qiyam nangis dia, nangis, senangis-nangisnya, ngejer nangisnya orang tersebut. Sampai ana melihat orang tersebut sampai dah khusyuk ketika mahalul qiyam. Nangisnya sampai mengeluarkan suara, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sambil nangis dia. Benar-benar nangis orang tersebut. Sampai ana mengatakan setelah nanti saya selesainya buyarnya acara, selesainya acara nanti saya panggil orang tersebut.
Setelah selesai acara saya panggil orang tersebut. Ketika waktu makan saya panggil. Ya ikhwani, wahai saudaraku, kamu ketika mahalul qiyam kok bisa kamu ini nangis, begitu nangis kamu. Dengan rupawan kamu ini tatoan, rambut gondrong tindian. Kok iso kamu ini nangis, kok bisa? Kemudian saya tanya, namanya siapa? Namanya sampean ini siapa? Nama saya Subroto, Bib. Saya masih ingat namanya. Namanya Subroto. Oh, Subroto, iya, namanya saya Subroto, Bib. Nama panjangnya siapa? Subroto. Ditapuk Subroto, notoboto sampai 5 ditapuk lowo. Jenenge. Oh, kamu kenapa ya wahai Subroto? Kok bisa kamu ini menangis ketika mahalul qiyam? Sedangkan saya setiap hadir ada di acara maulidnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah nangis ketika mahalul qiyam. Setiap acara saya tidak pernah menangis. Tapi saya melihat kekaguman pada diri kamu ini, kok bisa kamu nangis? Iya Bib, saya menangis ini memikirkan utang Bib. Utang saya ini sangat banyak, Bib. Takut saya ini nanti mati, Bib. Takut saya mati, Bib. Karena langsung kepikiran. Lah, betul orang tersebut. Karena apa? Setiap ketika mahalul qiyam, kita akan mengingat kesalahan-kesalahan kita, utang piutang akan ingat kepada manusia. Kesalahan-kesalahan tersebut akan ingat kita. Loh bagus orang tersebut ingat dengan utang, bagus. Kadang ono wong sing teko mahalul qiyam, datang di acara maulid Nabi, ilang kabeh utang-utangi. Ndak dipikirno. Tapi ini, wah istimewa orang tersebut. Bisa memikirkan hutangnya. Saya takut Bib, nanti kalau saya mati, saya masih membawa utang Bib, saya takut. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Taufik As-Segaf. Guru kita Al-Habib Abdul Qadir pernah membahas seseorang yang mempunyai utang piutang selama hidup di dalam dunia, sedangkan orang yang punya utang tersebut meninggal. Bainas sama wal ard. Dia tidak diterima oleh Allah. Akan tapi apa? Jenazahnya, rohnya ini bainas sama wal ard. Di langit, tidak di bumi, tengah-tengah. Dari ceramah itu Bib, saya setiap hari ketika mahalul qiyam, saya setiap hadir ada di majelisnya Rasulullah, saya setiap nangis Bib. Ingat kematian. Dan banyak Bib tanggungan-tanggungan saya Bib. Insya Allah saya mengatakan kepada orang tersebut, insya Allah barokah maulid, insya Allah lunas hutangnya. Insya Allah barokahnya maulid, insya Allah kamu bisa taubatan nasuhah. Ana mengatakan seperti gitu. Ini membuat kita ini, hati kita ini goyang. Orang yang seperti kayak gini bisa menangis di hadapannya Rasulullah SAW. Makanya kita ini kadang ini ketika hadir ada di acara Rasulullah, kalau tidak nangis itu dikatakan itu, wah ini umat macam apa? Sampai-sampai kalau kamu tidak bisa nangis, pura-pura nangis ketika mahalul qiyam. Kalau kamu memang tidak bisa pura-pura nangis, khusuk, minimal khusuk di dalam acara Nabi. Kalau orang tersebut khusuk, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat kita, bacaan kita akan bersambung dengan rohnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah kemuliaan ya ikhwani. Duduk kita ini ada kemuliaan. Karena apa? Duduk kita ini, setiap wajah kita ini dipandang oleh Rasulullah. Rasulullah memandang dengan pandangan rahmat. Rasulullah memandang dengan pandangan ridho. Rasulullah memandang dengan pandangan syafaat bagi kita. Beruntung kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kok sehebat itu ya Allah kamu menciptakan Nabi Muhammad SAW? Kok bisa hebat?
Kan sama dengan saya, ya Allah. Saya juga nabi, saya juga rasul, ya Allah. Kok bisa saya ini kalah derajat dengan Nabi Allah Muhammad SAW? Kok bisa? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, jangan kamu bandingkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Jangan, derajatmu sangat jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Kamu jangan bahas Nabi Muhammad. Cukup kamu ini cari ridhoku, kata Allah. Cari ridhoku kamu. Jangan bahas Nabi Muhammad. Pangkatmu dengan pangkat Nabi Muhammad sangat jauh. Kamu harus mencari ridhoku. Kalau kamu sudah mendapatkan ridhoku, aku ridho kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Ya Muhammad, aku berikan semua yang kamu mau wahai Muhammad. Aku ini menunggu ridhamu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala khaliqul makhluk, zat yang menciptakan makhluk, menunggu ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi Muhammad, wa ahadun min ummati la yadkhulunan nar. Permintaanku cuma satu, ya Allah. Salah satu dari umatku jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kita ini sudah dinas oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendengar perkataan Rasulullah, wa ahadun min ummati la yadkhulunan nar. Salah satu daripada umatku, jangan kamu masukkan, jangan engkau masukkan ya Allah ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ridho dengan itu semua. Apa yang kamu minta wahai Muhammad, aku ridho. Karena itu yang kamu mau, maka aku akan berikan itu semua. Sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, bisakah saya ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, aku sudah menciptakan kamu sebagai nabi, sebagai rasul, dan tidak mungkin kamu akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad siapa? Ya kita ini yang dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah menguatkan di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini akan masuk ke dalam surga. Sampean iki yang duduk ada di sini seluruhnya sudah dinas oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Illaman abah, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, seseorang yang dikasih surga akan tapi dia tidak mau masuk ke dalam surga, siapa ya Rasulullah? Wa may ya aba ya Rasulullah, siapa orang tersebut yang tidak mau masuk ke dalam surgamu ya Rasulullah? Man asani faqad aba, orang yang bermaksiat kepadaku maka dia tidak mau masuk ke dalam surgaku. Kata Rasulullah SAW, syaratnya cuma satu, jangan maksiat kepada Rasulullah, jangan maksiat kepada Allah, kamu balasanmu adalah surga. Makanya umur kita ini baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Setelah itu apa? Mati. Lah mati, kita mau kemana? Mau mengandalkan sholat kita. Jangan harap dengan sholat kita bisa masuk ke dalam surga. Mau mengandalkan apa? Sodako kita. Jangan harap daripada sodako kamu bisa masuk ke dalam surga. Apa yang kita andalkan? Ya seperti acara-acara maulid Nabi Muhammad SAW. Perbanyak solawat. Semakin orang tersebut memperbanyak solawat, semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perkenalkan anak-anak kita, ajak anak-anak kita di acara maulid Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, ini anakku ya Rasulullah. Ajak ke acara maulid, dimanapun tempatnya ajak, perkenalkan. Mulai kecil kalau anak tersebut dididik di acaranya maulid Nabi Muhammad, dibacakan sirohnya Nabi Muhammad, diajak anak tersebut, maka sampai kapanpun, sampai tua pun anak tersebut akan ingat kepada bapaknya.
Oh pernah, bapak saya ini pernah mengajak saya di acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran bapak saya untuk mengagungkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kecintaan ini tidak bisa diukur dengan apapun. Kalau kita cinta, benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, kita walaupun jauh akan datang. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu daripada Zarqa. Zarqa ini adalah wanita tua rentah dia. Di zamannya, hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Rumahnya Zarqa ini ada di Madinah. Dan rumahnya Nabi Muhammad ada di kota Madinah. Dari rumahnya Zarqa ke rumahnya Nabi Muhammad SAW sangat-sangat jauh. Perjalanan dulu itu tidak bisa diukur dengan Google Map, tidak bisa. Dan sedangkan Zarqa ini adalah wanita yang ajuzah, wanita yang tidak mampu, wanita yang sangat tua, yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Selama hidupnya pengen ketemu dengan Rasulullah, Zarqa ini pengen ketemu dengan Rasulullah. Sampai kapanpun saya ini ingin bertemu dengan Rasulullah, akan tapi saya ini tidak mempunyai kendaraan untuk bertemu dengan Rasulullah. Perjalanannya 2 hari 2 malam. Kalau ingin bertemu dengan Rasulullah, itu pun dengan jalan kaki. Kemudian memang sangat cintanya di dalam hatinya Zarqa ingin bertemu dengan Rasulullah, dia tempuh dengan jalan kaki selama 2 hari 2 malam untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Berjalan Zarqa dengan menyebut nama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, sampai di depan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Di depan rumahnya Nabi Muhammad SAW, Zarqa tidak berani untuk mengetuk pintu daripada rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Zarqa melihat di depan rumahnya Rasulullah sangat-sangat kotor. Ada daun-daunan yang turun ada di situ. Banyak daun-daunan. Akan tapi Zarqa ingin membersihkan, tidak ada alat pembersih di situ. Kemudian diambili oleh Zarqa dengan tangan satu persatu. Untuk apa? Untuk membersihkan rumah kecintaannya, yakni Rasulullah SAW. Diambil satu persatu itu daun-daunan. Kemudian setelah diambil, esok harinya Zarqa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan melihat Rasulullah, hatinya sangat lega. Ya Rasulullah, inilah kecintaanku, kata Zarqa. Akan tapi apa? Nabi Muhammad SAW memang sibuk Nabi Muhammad, tapi tahu orang tersebut cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Zarqa takut mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kemudian esok harinya Zarqa membersihkan depan rumahnya lagi selama 3 hari berturut-turut. Kemudian 4 harinya lagi Rasulullah ketika keluar daripada rumahnya, Rasulullah tidak melihat seseorang wanita yang menyapu rumahnya, halaman rumahnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad mencari siapa orang yang selalu setiap harinya menyapu ada di sini. Kok sekarang tidak ada orang tersebut? Dicari oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menemukan salah satu daripada sahabatnya mengatakan, wahai sahabatku, apakah kamu melihat seseorang yang selalu setiap harinya menyapu ada di depan rumahku? Ya Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah, siapa orang tersebut? Namanya Zarqa. Dijawab oleh Rasulullah, namanya Zarqa. Ya Rasulullah, baru kali ini saya mengenal nama tersebut. Namanya tidak populer ya Rasulullah. Saya baru masuk ke telinga saya nama Zarqa tersebut. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian waktu sholat duhur, selesai sholat duhur, Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kamu ini melihat Zarqa? Sahabat bingung. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Zarqa, apalagi bertemu dengan Zarqa. Namanya saja sudah asing ya Rasulullah, saya tidak mengenali ya Rasulullah. Kemudian, apakah kalian tidak melihat yang sering menyapu ada di rumahku? Kemudian salah satu daripada sahabat
di saf yang paling belakang mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, apakah yang namanya Zarqa itu yang selalu menyapu di hadapan rumah, yang di depan rumahmu itu ya Rasulullah? Ya betul, namanya Zarqa. Apakah kamu melihat wahai sahabatku? Ya Rasulullah, saya melihat ya Rasulullah. Akan tapi orang tersebut sudah meninggal ya Rasulullah. Orang tersebut sudah meninggal, hampir 2 hari orang tersebut meninggal ya Rasulullah. Di situ Rasulullah SAW sangat ingin marah Rasulullah kepada sahabat tersebut. Mengatakan, wahai sahabat, apakah kamu ini tidak mengasih tahu bahwasanya aku ini cinta kepada orang tersebut? Apakah kamu tidak mengasih tahu bahwasanya aku ingin menguburkan orang tersebut? Apakah kamu tidak mengasih tahu kepada aku ingin menyolati orang tersebut ketika meninggal? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, aku tidak tahu ya Rasulullah. Kalau engkau mengenal orang wanita tersebut ya Rasulullah, aku tidak tahu ya Rasulullah kalau kamu mengenali Zarqa tersebut ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, orang tersebut cinta kepadaku. Tapi banyak orang-orang yang tidak mengetahui cintanya kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW minta antar ke tempat kuburan daripada Zarqa tadi. Kemudian Rasulullah SAW sholat ada di depan kuburan tersebut, disolati Zarqa. Siapa orang yang disolati oleh Nabi, siapa orang yang disolati oleh Nabi, dikuburkan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi, maka tempatnya adalah Jannatul Firdaus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bukti cintanya Zarqa terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan bilang kepada siapapun. Zarqa contohnya, Zarqa sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sahabat-sahabatnya Nabi tidak ada yang tahu siapa itu Zarqa. Ini sangat istimewa ya ikhwani. Makanya tanamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Moga-moga cinta kita sampai akhirat bersambung kepada Rasulullah SAW. Duduk kita insya Allah dipandang dengan Rasulullah dengan pandangan syafaat. Pulang dari sini insya Allah kita penuh ampunan. Insya Allah turun rahmatnya Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW. Pulang dari sini insya Allah nama kita sudah ada di pintu-pintu surga. Amin amin ya Rabbal alamin. Rabbana fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.